Dari Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Juroju, Desa Sumbersalak, kisahnya berangkat. Satu keluarga petani, pasangan Surono dan Busani, gigih berjuang bertanam kopi untuk memperbaiki ekonomi. Mereka bekerja setiap hari, sedari pagi, siang, hingga petang hari. Bahkan mengupah tambahan tenaga buruh kebun kopi. Tak mengenal lelah, Surono berjerih payah. Namun di tahun-tahun belakangan hubungan Surono Busani jauh dari harmoni. Perangai Surono mudah tersulut emosi, kerap jadi korban kekerasan. Busani sering dipukuli. Namun Busani tetap mendampingi, sabar melakoni peran sebagai istri. Pak, istirahat dulu. Apa? Istirahat? Iya, makan dulu Pak. Emang Bapak ndak lapar apa? Ayo makan. Apa? Lapar? Ini hari masih pagi. Sudah mau makan aja. Kalau emang kamu malas, lebih baik kamu pulang. Ayo kerja lagi. Kerja! Hari-hari Surono bertangan besi, sementara Busani terpaksa melapangkan hati, menimbun sakit hati. Mereka dikaruniai 3 buah hati, 2 putra dan seorang putri. Lantas musibah terjadi ketika si sulung mati. Tinggal tersisa 2, Bahar Mario dan si bungsu Fatim namanya. Hingga panen tiba, kerja keras mereka berbuah manis jua. Mengantungi seratusan juta rupiah, si keluarga petani miskin mendadak kaya. Duit melimpah. Ini 2 bal karung terakhir ya, Mas? Oh, 2 bal karung terakhir ya? Bentar. Jadi totalnya semua laku berapa, Mas? Sebentar ya, Pak. Saya coba cek dulu. Oh ya. Oke. Ya. Semuanya laku 100 juta, Pak. Ya. Ibu ya. Saya catat dulu ya. Dengan Bapak siapa? Pak Surono, Pak. Pak Surono, oke. Ini kwitansinya, Pak. Sebentar. Saya hitung dulu ya, Pak ya. Ya, Pak. Semua pas 100 juta. Surono mendadak kaya, namun Busani tak bisa berkata-kata. Nyatanya Surono makin berulah. Busani tak dicukupi nafkah. Busani jatuh mengemis pasrah. Alhamdulillah ya Pak, hasil panen kita lumayan juga. Apa maksudmu? Kamu minta duit? Jangan-jangan kamu minta jatah dapur ya? Enak aja, ini tuh hasil jerih payahku. Iya, tapi Pak. Nah udah, nggak usah pakai tapi-tapian. Kamu tuh jadi istri jangan usah bawel. Udah, pulang. Pak, tunggu. Kedua anak Surono dan Busani tumbuh dewasa. Si bungsu Fatim merantau menjadi TKI di Malaysia. Sedangkan Bahar Mario masih hidup bersama orang tua walau statusnya sudah berumah tangga. Ya Allah, Bu. Kenapa, Bu? Ibu berdiri dulu, Ibu. Biar saya marah, Bu. Udah. Duduk soalnya, Bahar belum mampu memberi nafkah, sehingga istrinya masih menumpang di rumah mertua. Manakala sepi proyek bangunan, Bahar Sikuli mengandalkan bantuan orang tua dan teman. Bu, minta duit dong, Bu.
Ibu tuh nggak punya uang. Kamu tuh minta aja sama bapakmu sana. Nggak mungkin lah Bu, aku minta sama bapak. Bapak kelakuannya kayak gitu. Kamu ini ya, bolak-balik minta duit. Kamu kan tahu, ibu tuh lagi susah cari pinjaman. Terus uang transferan dari adik kamu itu juga... Ibu, Kita ini lagi susah ya. Semenjak punya duit, bapakmu itu jadi lupa diri. Jalan-jalan sendiri, makan-makan sendiri. Kalau ditegur malah galakan dia, malah marah-marah. Udah sana kamu minta sama bapakmu. Apa sih? Itu perut kamu keroncongan gitu, kamu lapar? Iya Bu, lapar Bu. Ya sudah, kamu tuh minum air yang banyak sana. Makan itu cukup sekali. Anak-anak itu jangan manja, harus kuat. Akibat konflik rumah tangga, Surono dan Busani pisah ranjang walau masih tinggal serumah. Surono kini hidup mewah, menghambur-hamburkan duit hasil panen sesukanya. Sedangkan istri dan anaknya merana. Jauh berbeda manakala masih hidup susah sebelumnya. Hubungan Surono Busani rukun tentram senantiasa. Apa lagi? Heran? Kaget? Hah? Ini saya baru beli di loh. Bagus kan? Cocok kan buat saya? Astagfirullah. Itu untuk apa? Untuk selingkuh? Aku ini istrimu toh, Pak. Aku nggak mau ya kalau kamu tuh selingkuh. Aku nggak mau kalau aku tuh dimadu. Jaga mulutmu! Sembarangan aja kamu ngomong. Selingkuh. Kamu dari dulu mulutnya... Berhenti Pak, cukup. Kasihan Ibu. Kekerasan fisik maupun mental menjadi santapan Busani saban hari. Namun ia teguh bertahan dengan harapan kelak suatu hari Surono akan berubah menyayangi dirinya lagi. Kenapa? Kamu udah nggak tahan jadi istri saya. Kalau kamu udah nggak tahan jadi istri saya, boleh kamu minggat di rumah saya. Percuma air matamu. Bawa anakmu nih sekalian. Saya juga malu punya anak seperti kamu. Udah berani nikah, tapi nggak bisa ngasih nafkah. Mana? Mana sama diri kamu sendiri? Kalau kamu masih punya harga diri, kamu pergi sana merantau. Cari kerjaan. Jemput istrimu tempat mertuamu. Kalau kamu tidak mampu, ceraikan saja istrimu. Dengar kamu. Hai Bahar. Muak saya. Saya benar-benar muak di sini. Saya lebih baik pergi saya. Oh ya, nih. Nih, jatah dapur bulan ini. Jangan bilang saya nggak nafkahi keluarga. Jangan bagi Bahar anakmu. Suruh dia kerja. Jangan minta duit mulu. Bu, yang sabar ya Bu ya. Bapak kelakuannya begitu. Ini buat kamu, Nak. Ambil. Ibu masih... Bu, uang apa ini Bu? Udah ambil aja. Ini kamu gunakan untuk kamu cari kerjaannya, Nak ya. Tapi Ibu... Ambil aja. Pak emang kurang ajar. Hubungan Busani dan Bahar kian hari semakin erat, ditempa oleh perlakuan Surono yang jahat. Bahar mendengar nasihat. Ia pun pergi merantau ke Bali berbekal semangat. Busani berusaha tegar sekuat tenaga, merebut kembali hati suami yang kini mendua. Kata tegar melekat pada diri Busani. Walau hidupnya ibarat neraka di bumi, saban hari Busani berjuang untuk mandiri. Aduh, ini si bapak kemana ya? Jangan ada. Pak! Bapak! Pak! Bu, lihat suami saya enggak?
enggak tuh, Bu. Aduh, dia kemana ya? Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya, Bu ya. Pak! Pak! Hingga suatu hari, Busani menangkap basah suami berselingkuh di balik rerimbun kebun kopi. Kamu tuh lagi apa? Kamu ngapain sih? Udah kerja sana. Udah pergi sana. Busani remuk hati. Predikatnya sebagai istri tak lagi berarti. Itu lagi apa toh, Pak? Surono mabuk asmara tuk poligami menomorduakan Busani. Bu, kenapa Bu? Kenapa Ibu nangis? Bapak kamu selingkuh. Tadi Ibu lihat dia di kebun kopi. Ibu nggak tahu harus berbuat apa. Besar hidung belang. Kali ini Bapak benar-benar kelewatan. Bu, gimana kalau Bapak kita bunuh? Ibu setuju? Aku itu dari awal udah benci sama Bapak. Dia nggak suka sama aku, sama istriku lagi. Terserah kamu saja. Baiklah Bu, baik. Sudah cukup Ibu menderita selama ini. Seorang ibu dan anak, keduanya kompak bahwa Surono tak lagi layak dianggap sebagai suami dan bapak. Surono menjadi target mangsa kesepakatan kriminal istri dan anaknya. Busani terus mengamati-matinya. Malam itu, hati Busani tak lagi utuh oleh amuk dendam yang makin memperkeruh. Menjelang tengah malam, situasi makin suram. Busani tak tentram, menanti kepulangan Bahar yang berjanji membalaskan dendam.
Bu, Bahar, Bu. Bu, Bu. Bu. Bu, Bahar, Bu. Bu. Alatnya di mana, Bu? Sebentar. Bukan ini, Bu. Ini koran, Bu. Ini dia. Mata nurani Busani terbuka, baru menyadari kejahatan yang tak terkira. Emosi Busani campur aduk jadinya, menyaksikan anak sendiri tega menghabisi suaminya. Bu, tunggu, Bu. Bu. Mengapa aku mengizinkan semua ini terjadi? Penyesalan takkan mengubah kenyataan. Busani pun ingat Bahar membutuhkan pertolongan. Ia pun kembali ke rumah karena naluri keibuan. Balas dendam sudah tunai terlaksana. Tinggal lagi ibu dan anak menutupi jejak kejamnya. Bu, anakmu durhaka, Bu. Maafkan Bahar, Bu. Kata maaf si anak durhaka menutup rangkaian aksi keji mereka.
Tak ada saksi mata, hanya Busani dan Bahar berdua. Selama 7 bulan, mereka pandai menutupi aksi kejahatan. Setelah Surono tiada, apakah mereka akan bahagia? Atau malah mendapat karma, menuai konflik yang lebih parah dari sebelumnya? Konflik gara-gara duit pun masih bersambung. Kongsi ibu dan anak malah buntung ketika Bahar melihat Busani kelewat rakus mengambil untung. Bahar mutung hingga ia tersandung. Kepada kepala dusun, secara tak sengaja Bahar mengaku bahwa Surono ayah kandungnya mati dibunuh 7 bulan lalu. Lantas, sandiwara apa lagi yang akan ditampilkan mereka di panggung? Apakah penyidik bisa membongkar semua selubung? Pastikan Anda tidak melewatkan kelanjutan kisahnya. Nantikan episode Rajapati berikutnya. Pahala ini. Ayo. Kita masuk ke lantai.